dan ketakutan, takut dengan dua orang di belakang Norman yang ternyata tabung oksigen. Rena menggeleng-gelengkan kepalanya dengan masih berbaring. Rena berada di brankar nomor 3 dari pintu. Ia melihat ke dinding atas lurus dengan Norman. Norman berada di brankar nomor 3. Ternyata jam menunjukkan pukul 1.30. Lama Rena melihat jam tersebut, memastikan bahwa jam tersebut mati apa hidup. Tadi operasiku saja jam 1.45, berarti jam dinding tersebut mati. Sekarang jam berapa ya? Batin Rena. Rena melihat ke arah kaca, jendela kaca di sebelah kanannya. Kacanya tidak ada tirainya. Rena jadi takut dan ngeri. Ditambah suasana rumah sakit yang sangat sepi. Suara nyamuk saja terdengar jelas. Rena ingin membangunkan Norman, tapi ia tidak ingin mengganggu istirahatnya. Tiba-tiba Rena mendengar suara nyaring brankar yang ketendang. Suaranya bergema ke seluruh ruangan. Rena tidak berpikir bahwa itu suara berasal dari kaki Norman yang tidak sengaja menendang ujung brankar. Rena terdiam dan sangat ketakutan. Dan ketika ia melihat ke lantai di bawah jam dinding, Rena sangat ketakutan. Ia melihat ada suster ngesot menghampiri dirinya. Rena panik, hendak bangun berlari, tapi tidak bisa. Berteriak pun tidak bisa. Rena akhirnya memejamkan matanya dan membaca 3 surat, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan ayat kursi di hatinya. Surat yang biasa ia baca dalam keadaan apapun, dan membuka matanya kembali. Ternyata tidak ada suster ngesot. Rena bernafas lega. Ketika hendak memejamkan matanya lagi, ada suara dari arah depan pintu. Rena melihat ke lantai, pintu kamar tertutup. Di sana di pintu sudah ada beberapa makhluk menakutkan duduk bersandar di pintu dan akan merangkak ke Rena. Rena memejamkan mata kembali dan membaca kembali 3 surat dan ayat kursi. Rena mengusir halusinasi di kepalanya. Setelah bisa mengusir halusinasinya tentang makhluk halus, Rena kembali mendengar suara benda jatuh di samping jendela kaca. Tapi Rena tidak hiraukan, ia tetap tenang. Meskipun sudah menenangkan hatinya, tetap saja masih merasakan ketakutan. Ini jam berapa ya? Kenapa masih gelap dan sepi seperti ini? Coba sudah pagi, mungkin akan ramai, batin Rena. Akhirnya Rena tidak bisa memejamkan matanya. Rena takut jika mata terpejam maka akan ada hal yang aneh-aneh. Lama Rena tidak bisa tidur hingga Alhamdulillah azan terdengar. Berarti sudah subuh pagi, batin Rena. Dan tidak berapa lama kemudian Rena pun tertidur. Rena terbangun ketika suara Norman terdengar mengucapkan terima kasih ke perawat karena mengantarkan sarapan dan obat buat Rena. Rena mengucek matanya dan duduk. Rena tersenyum, tapi Norman diam saja. Kenapa Aa diam saja? Sudahlah, mungkin Aa capek, batin Rena. Ini makan dulu, mau disuapin. Norman mengambil piring makanan dan membawa ke samping Rena. Aku mau makan sendiri. Aa sudah sarapan? Norman menggeleng. Mau makan berdua? Atau Norman langsung menyela. Mau minum yang hangat-hangat dulu? Mau beli teh atau kopi ke depan? Sekalian aku beli nasi. Gak apa-apa ditinggal sendirian. Rena mengangguk sambil tersenyum. Norman langsung berbalik badan dan pergi. Aku bingung, apakah Bu Rena masih stres ya? Batin Norman. Jam 8 pagi, perawat mendatangi mereka, Rena dan Norman. Bapak, kata dokternya tadi, nelpon ke saya, Ibu sudah boleh pulang. Perawat langsung menghampiri Rena dan melepaskan infus di tiang infus, dan infus di tangan Rena masih dibiarkan. Infus dengan celang putih masih menancap di tangan Rena. Ibu, ini tangannya lebih rendah dari jarumnya ya. Rena heran, kenapa nggak langsung dicabut saja? Iya Bu,
Perawat melihat ke arah Norman yang berdiri di samping Rena. "Bapak, silakan diselesaikan administrasinya biar cepat pulangnya." Perawat meninggalkan mereka. Norman mengambil tas dan membukanya. Ia mengambil uang recehan. "Aku ke depan dulu ya." Rena mengangguk. 30 menit kemudian, "Norman, mana Ren?" Rena kaget, tiba-tiba ada suara Andira. Pintu dalam keadaan terbuka karena Rena sedang melamun. "Lagi ngurus administrasi, Mbak. Sudah dibolehin pulang sama dokternya." Sudah lama, Andira berdiri di brankar 1 di samping Rena. Sejak tadi Rena duduk di brankar ke-1. "Sudah, Mbak." Andira mengambil HP dari dalam tasnya dan menelpon Ardan. "Yah, Norman di loket pembayaran sedang mengurus administrasi. Sudah lama ya." Setelah meletakkan HP ke dalam tasnya kembali, Andira melihat tangan Rena. "Kenapa belum dilepas juga infusnya?" Andira heran. "Nggak tahu Mbak, mana ini sakit kalau aku gerak." Andira keluar ruangan dan kembali beberapa menit kemudian. "Oh, nanti dilepas kalau sudah menyelesaikan administrasinya, Ren." Ternyata Andira mendatangi perawat di ruangannya. Sejam kemudian perawat datang dan melepaskan infus di tangan Rena. Rena menyampaikan unek-uneknya. "Bu, kok semalam saya bicara sendiri? Sebenarnya saya tidak ingin bicara, tapi entahlah, mulut pengen ngomong aja dan mataku seperti susah dibuka, terpejam gitu. Kenapa ya Bu?" "Oh itu, ibunya masih dalam pengaruh obat bius. Obat biusnya belum habis." Penjelasan perawat. Rena manggut-manggut mengerti akan sikapnya yang aneh tadi malam. Setelah perawat melepaskan infus di tangan Rena, Norman datang membawa obat yang sudah ditebus di apotik rumah sakit. Mereka bersiap-siap untuk pulang dan Andira membantu berkemas sementara Norman mengambil kursi dorong. Rena didorong keluar rumah sakit oleh Norman, sedang Andira membawa tasnya Norman. Di depan rumah sakit, Ardan sudah menunggu. Mobilnya sudah terparkir di depan rumah sakit, teras rumah sakit. Norman memapa Rena memasuki mobil dan Andira duduk di depan, samping sopir. Norman mendorong kursi roda ke pinggir dan masuk kembali ke mobil. Setelah di rumah, Norman masih sedih. Meskipun Rena sudah tidak berbicara yang aneh-aneh, tapi hati Norman sangat kacau. Ia jadi merasa bersalah. Ketika selesai sholat, Norman berdoa, "Ya Allah, mohon ampun, ampun ya Allah. Apa yang terjadi dengan Bu Rena? Selama ini memang aku menikahinya karena janjiku kepadanya. Aku menepati janjiku dan ingin membuat emak bahagia. Sampai kini, entahlah, aku masih tidak bisa menyukainya, walaupun entah kenapa aku bahagia dan nyaman bersamanya." Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.